Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa azkal anami Muhammadinil Mustafa wa aliyyinil murtada wa alihim al-adharil nujaba wal la'nud daimu ala a'daihim munkiri haqqihim adh-dhalimina lahum la'nan la yanqadi abada. Sallallahu alaika ya sayyidi wa maulaya ya Aba Abdillah. Sallallahu alaika ya ibna Rasulillah. Sallallahu alaika wa ala syuhada'i baina yadayk. Tubtum wa qabatil ardu allati fiha tufidtum wa hustum wallahi fawzan 'azima. Faya laytana kunna ma'akum فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah kita selalu hadirkan pada diri kita, yang mana sekali lagi alhamdulillah kita saat ini sudah memasuki bulan Sya'ban. Dan semoga dengan syukur kita yang mana Allah berjanji untuk memberikan tambahan nikmat kepada kita, semoga syukur kita untuk memasuki bulan Sya'ban ini akan diberi keberkahan oleh Allah hingga kita masuk ke bulan suci Ramadan. Dan marilah selalu kita hadirkan untuk selalu bersalawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga sucinya, yang mana tanpa perjuangan, jerih payah, pengorbanan dan segala yang mereka berikan, mereka curahkan untuk meraih keridhaan Allah ini, kita tidak akan merasakan nikmat seperti yang kita rasakan pada saat ini, yaitu nikmat wilayatul Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada malam hari ini, di awal-awal bulan Sya'ban, kita dihadapkan pada 3 waktu yang mana di hari-hari itu dilahirkan atau muncul ke dunia ini sosok-sosok yang sangat mulia, sosok-sosok yang sangat luar biasa, dan terutama adalah Al-Imam Al-Husain bin Ali Sayyidus Syuhada, yang mana ketika kita berbicara tentang Al-Imam Al-Husain, tentu yang kita ingat adalah peristiwa Karbala, kesedihan dan hal-hal lainnya yang berhubungan tentang perjuangan, pengorbanan dan banyak hal yang selalu di setiap tahunnya kita menyisihkan 10 hari untuk selalu mengkaji, bahkan sampai ada yang 40 hari mengkaji tentang Sayyidus Syuhada. Dan apa yang bisa kita dapatkan dari beliau, dari Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Dalam sebuah riwayat di kitab Al-Kafi, Al-Imam Ja'farus Shadiq alaihi wassalatu wassalam mengatakan ketika beliau menanggapi perkataan Allah, walillah al-asma'ul husna, Allah memiliki al-asma'ul husna. Tentang perkataan atau kalimat itu, Al-Imam Ja'farus Shadiq berkata, nahnu wallahil asma'ul husna. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, demi Allah kami adalah al-asma'ul husna. Beliau melanjutkan,
la yaqbalullah minal ibadi amalan illa bima'rifatina. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima satu amal pun dari seorang hamba kecuali hamba itu punya ma'rifat atau mengenal kami ahlul bait. Nahnu wallahil asma'ul husna la yaqbalullah minal ibadi amalan illa bima'rifatina. Salah satu syarat diterimanya amal dari seorang hamba adalah dengan adanya ma'rifat kepada ahlul bait. Karena seperti biasa yang sering kita bahas bahwa Rasul itu ketika meninggalkan dunia ini mewasiatkan 2 pusaka. Yang pertama adalah kitabullah dan yang kedua adalah itrahnya ahlul bait. Yang mana tanpa seseorang berpegang teguh pada kedua pusaka ini maka mereka akan tersesat, mereka akan celaka. Ikut satu tidak bisa. 2 ini adalah satu kesatuan. Yang mana yang pertama adalah Al-Qur'anun Natiq dan yang kedua adalah Al-Qur'an As-Shamit. Yang pertama Al-Qur'an As-Shamit dan yang kedua adalah Al-Qur'an An-Natiq ahlul bait. Kitab suci Al-Qur'an, kitab firman Allah, dan di dalamnya terdapat apa-apa yang diperintahkan, dilarang, diajarkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikabarkan oleh Allah. Dan ahlul bait alaihi wassalam adalah Al-Qur'anun Natiq. Mereka adalah Al-Quran yang dapat berjalan, Al-Quran yang dapat berbicara. Oleh karenanya keduanya tidak akan berpisah sampai bertemu di Haud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa memegang kedua ini, amal seseorang akan sia-sia. Amal seseorang akan hilang begitu saja. Karena kunci dari diterimanya sebuah amal adalah ma'rifat kepada ahlul bait alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya ahlul bait memiliki makom khusus di sisi Allah. Kenapa ahlul bait? Dan hal ini juga menjelaskan kenapa kita memilih ahlul bait. Di doa ziarah jami'ah yang selalu kita baca, kita pun sering mengulang kalimat bahwa jika seandainya aku bisa mendapatkan orang-orang yang lebih layak daripada kalian ahlul bait, la ja'altuhum syufa'i. Yang akan aku jadikan tumpuan, yang aku akan jadikan tempat meminta, tempat bertawassul adalah mereka. Tapi faktanya kita tidak menemukan hal-hal seperti itu selain melalui ahlul bait alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya ahlul bait yang kita yakini, yang kita percayai bukan hanya sekedar dari perintah, tapi kita pun juga tidak dapat menemukan sosok-sosok selain mereka yang layak untuk kita taati, yang layak untuk kita ikuti, yang layak untuk kita dengar. Jadi bukan hanya sekedar keyakinan kita ini, bukan sekedar keyakinan hanya patuh tanpa mencari tahu, tapi kita patuh dan juga sadar bahwa bahwa selain ahlul bait tidak ada sosok-sosok yang mampu menyandang posisi seperti ini. Tidak ada sosok-sosok yang dapat menghantarkan kita kepada pengetahuan atau kepada ma'rifatullah. Oleh karena itu tidak mungkin kita berlepas dari ahlul bait alaihi salatu wassalam. Berbicara tentang bulan Sya'ban, sebelum kita masuk sedikit tentang ahlul bait, berbicara tentang bulan Sya'ban adalah yang dikenal sebagai bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah melewati bulan Rajab, yang mana fadilah-fadilahnya telah disampaikan. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja wajib baginya surga dan lain sebagainya. Yang mana dikatakan bulan Rajab adalah bulan
bulan Allah. Adapun Sya'ban adalah bulan Rasulullah. Dan kita juga mengenal bulan Sya'ban, salah satu anjurannya adalah kita membaca sholawat Sya'baniyah. Dan salah satu anjuran yang paling luar biasa di bulan Sya'ban adalah bagaimana kita selalu bersolawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah ini kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan adalah bulan bagi umat Rasulullah, bulan bagi hamba-hamba Allah. Dan barang tentu hal yang selalu kita lakukan, hal yang sangat kita butuhkan untuk melewati bulan-bulan ini adalah bagaimana kita bisa menyadari posisi kita sebagai seorang hamba. Bagaimana kita bisa meletakkan diri kita sesuai dengan porsinya. Bagaimana kita selalu memiliki koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita ibaratkan sebuah kampung atau sebuah rumah, sebuah komplek, itu jika panel listriknya mati, satu kampung itu akan mati listriknya. Namun jika panel listriknya hidup, mereka bisa hidup semua. Tapi apakah orang yang berada di rumah itu bisa mematikan lampu, bisa menyalakan TV atau mematikannya? Mereka punya pilihan untuk melakukan itu. Mungkin ini adalah sebuah analogi yang sederhana tentang kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita jika dikatakan 100%, jika ada 1000, 2000, 1 miliar persen, berapapun, kita murni bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihaulillah wa quwwatihi aqumu wa aq'ud, dan hal lain sebagainya, yang mana kita tidak mungkin sepersekian pun tidak bergantung kepada Allah. Kita sangat bergantung kepada Allah. Dan salah satu hal yang paling luar biasa dalam kebergantungan seorang hamba kepada Allah itu akan nampak, akan keluar, atau jika kita ingin mengukurnya seberapa besar seorang ini benar-benar sadar bahwa dia benar-benar bergantung kepada Allah adalah sebanyak apa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat dikatakan semakin tinggi, semakin besar pengetahuan atau pengenalan seorang hamba kepada Allah, maka hamba ini akan semakin banyak berdoa kepada Allah. Dalil atau catatan bahwa seorang hamba mengenal Allah, semakin mengenal Allah, maka faktanya dia akan semakin banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan-bulan ini tentu yang selalu kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa kita meminta kepada Allah? Kenapa meminta kepada Allah ini menjadi sebuah dalil atau sebuah standar bahwa seseorang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita harus meminta kepada Allah? Kenapa kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana doa kita itu bisa selalu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berbicara tentang doa, sebelum kita masuk kepada Ahlul Bait alaihim afdhalus sholati wassalam dan khususnya Al-Imam Al-Husain, berbicara tentang doa, kita ini selalu mungkin dihadapkan dengan sebuah pertanyaan, kapan sih kita meminta kepada Allah? Kebanyakan orang, sebagai contoh, jika seandainya ada orang yang tertimpa sebuah penyakit, pergi ke satu dokter lainnya, lain sebagainya, sudah semua tidak bisa, terakhir baru, ya Allah, saya sudah kemana-mana, saya sudah pergi ke sana ke sini, tapi tidak ada hasil.
kayaknya sudah tidak ada yang bisa melakukan kecuali Engkau ya Allah. Jadi seakan-akan datang kepada Allah itu kunci terakhir atau kartu as terakhir. Jika masih ada jalan-jalan lain, kita memilih jalan-jalan itu. Datang kepada Allah dijadikan the last choice, pilihan terakhir. Semua sudah terlewati, baru akhirnya datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seakan-akan ketika dalam keadaan tenang, ketika dalam keadaan santai, ya bukan berarti kita sengaja atau niat untuk melupakan atau meninggalkan Allah, tapi entah kenapa seakan-akan dalam keadaan-keadaan seperti itu kita hilang. Kesadaran kita sebagai hamba Allah itu hilang. Tapi ketika keadaan yang syiddah, keadaan yang benar-benar genting, Allah selalu, ya Allah, bismillah, semua keluar terus. Setiap kegiatan, perlakuan pasti diawali dengan bismillah, ya Allah, dan lain sebagainya. Ketika kita melihat Al-Quran menggambarkan tentang doa, kita dihadapkan dengan beberapa ayat. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Falyastajibu li wal yu'minu bi." Ada dua syarat. Falyastajibu li wal yu'minu. Dikatakan bahwa Allah berkata, wahai Rasul, jika seandainya hamba-hambaku ini bertanya tentangku, jika hamba-hambaku bertanya padamu tentangku, katakan fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Ketika mereka meminta, aku akan memberikan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dekat ini bukan kita, mungkin jarak kita 1 meter, 1,5 meter dekat, tapi dekatnya Allah ini bahkan lebih dekat daripada diri kita dengan diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak terbatas oleh ruang. Kita mungkin berada di satu ruangan dan ruangan lain kita tidak ada di sana. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang. Jadi Allah itu bukan zat yang berada di sebuah ruang tertentu. Ayat lain yang berbicara tentang doa, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan mengijabah. Aku akan memberikan ijabah pada kalian. Kita lihat di sini, pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jika ada yang bertanya tentangku, katakan aku dekat. Dan jika ada yang meminta, aku akan mengijabahinya. Namun di ayat kedua Allah berkata, mintalah kepadaku, perintah. Yang pertama pilihan. Jika ada yang bertanya, aku dekat. Aku akan menjawab permintaan seorang yang meminta. Kesempatan yang lain, mintalah kepadaku, ada perintah. Ud'uni astajib lakum. Di sini kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan ingin menggambarkan kepada kita bentuk perhatian dan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jika kita ibaratkan seorang orang tua, terkadang orang tua memerintahkan anaknya untuk makan. Tapi ada kalanya orang tua memberi pilihan, silahkan mau makan, mau ini ada makanan, kalau mau dimakan silahkan. Tapi kalau anaknya sakit, harus minum obat, makan. Tidak mau makan, bahkan kalau mungkin bahasa Jawanya ada sampai dicekoi ya. Karena apa? Kalau tidak bisa bahaya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam permasalahan doa sampai Allah memerintah, ud'uni astajib lakum. Dan ketika kita melihat hal lain, tempat lain, di ayat lain, di situ Allah bahkan sampai berkata, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum." Katakan wahai Muhammad, Tuhanku tidak akan peduli pada kalian tanpa adanya doa-doa dari mereka. Jika kalian tidak meminta kepada Allah, Allah tidak akan peduli. Jadi syarat yang akhirnya Allah melihat peduli pada hambanya adalah ketika seseorang ini selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita melihat sebuah doa. Kenapa doa begitu penting? Karena dalam doa itu akan membuat kita sadar bahwa sebenarnya kita ini bukan apa-apa. Sebenarnya kita ini murni bergantung kepada Allah. Zat yang bisa memberikan kita segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika kita memiliki keinginan, bukan hanya kebutuhan ya, bahkan keinginan yang muncul dalam diri kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, sebelum tempat-tempat lainnya. Mintalah apapun kepada Allah. Oleh karenanya jika sampai digambarkan dalam riwayat bahwa semakin tinggi pengetahuan seorang terhadap Allah, maka akan semakin banyak permintaannya kepada Allah. Di situ menunjukkan bahwa orang yang benar-benar sadar dan tahu akan posisi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun akan ia mintakan kepada Allah. Apapun. Bukan hanya kesembuhan, bukan hanya untuk ketenangan dan lain sebagainya, kelancaran sebuah urusan, apapun akan ia mintakan kepada Allah. Dan itulah yang diajarkan oleh Ahlul Bait alaihi afdhalus salati wassalam. Jika kita melihat Abu Abdillah al-Husain, beliau adalah sosok yang mana kita kenal dalam peristiwa mulai keluarnya beliau dari Makkah hingga syahadahnya di padang Nainawa. Hubungan dengan Allah tidak pernah lewat. Koneksi dengan Allah tidak pernah putus dalam keadaan apapun. Bahkan di waktu terakhir beliau meminta untuk diberikan malam untuk apa? Untuk bermunajat kepada Allah, untuk menyambung koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya karena kedekatan Ahlul Bait kepada Allah, kedekatan orang-orang suci ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dalam sebuah riwayat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi pernah berkata, yang beliau berkata, la yazalud du'a mahjuban. Doa ini akan senantiasa terhijabi. Setiap permintaan seorang hamba ini akan selalu ada hijabnya. Apa yang membuat hijab itu terbuka? Hatta yusalla ala Muhammad wa ali Muhammad. Sampai doa itu dibacai sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, baru hijabnya terbuka dan doa itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kenapa kok sampai sedemikian? Mengenal Allah tidak mungkin kita melewati Ahlul Bait. Kita akan membaca sebuah riwayat juga yang dikeluarkan dari lisan Al-Imam As-Shadiq alaihi afdhalus salati wassalam, yang mana beliau berkata seperti ini. Qala Abu Abdillah alaihi salam,
Innallaha khalaqana fa ahsana suwarana. Allah menciptakan kita, Ahlul Bait yang diciptakan, wa ja'alana, dan menjadikan kita Ahlul Bait, ainahu fi ibadih, matanya kepada hamba-hambanya. Lalu walisanahun natiqa fi khalqi, sebagai lisannya yang berbicara kepada ciptaan-ciptaannya. Wa yadahul mabsutata ala ibadihi birrafati warrahmah, dan sebagai tangannya, tangan Allah yang selalu terulur kepada hamba-hambanya dengan kebaikan dan rahmat. Wa wajhahul ladzi minhu yu'ta, dan wajhullah yang dapat didatangi. Maksudnya apa? Ketika seorang ingin datang kepada Allah, ya datangnya kepada Ahlul Bait alaihi afdhalus wassalam. Wa babahul ladzi yadullu alaihi, sebagai pintu Allah. Ketika ingin mendapatkan petunjuk kepada Allah, pintunya adalah melalui Ahlul Bait. Wa khuzanahu fi samaihi wa ardi, sebagai khazanah Allah baik di langit maupun di bumi. Apapun yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, sumbernya berada dari Ahlul Bait alaihi afdhalus wassalam. Lalu apa yang dilanjutkan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq? Beliau melanjutkan, bina athmaratil asjar, karena kami pohon-pohon ini tumbuh, pohon-pohon ini akhirnya berbuah. Itu karena siapa? Karena kami Ahlul Bait. Sampai cukup di situ? Tidak. Beliau melanjutkan, wabina aina'atif thimar, pohon itu berbuah karena Ahlul Bait. Buah itu yang akhirnya menjadi matang, itu pun juga karena Ahlul Bait. Bina athmaratil asjar, pohon tumbuh dan berbuah itu karena Ahlul Bait, dan matangnya, masaknya buah itu juga karena Ahlul Bait alaihi afdhalus wassalam. Wajaratil anhar, dan sungai itu mengalir pun karena kami Ahlul Bait. Wabina yanzilul ghaith minas sama, turun pertolongan dari langit pun karena kami Ahlul Bait. Sampai akhirnya hadis berlanjut di akhir, wa bi'ibadatina ubidallah, Allah itu disembah, diibadahi dengan benar itu hanya dengan ibadah kami. Bi'ibadatina ubidallah. Dan di akhir Al-Imam Ja'far As-Shadiq menutup dengan walaula nahnu lama urifallah, dan tanpa kami Ahlul Bait, Allah tidak akan pernah dikenal. Ahlul Bait itu ibarat cermin ketika kita ingin melihat sesuatu yang tidak mungkin kita lihat, seperti mungkin ketika kita berkendara di kendaraan, entah itu mobil atau sepeda motor, yang mana kita harus melihat dan tahu keadaan apa yang ada di belakang kita, yang tidak mungkin kita membalikkan posisi tubuh kita ke belakang. Di situ ada cermin yang bisa membuat kita mengetahui keadaan di belakang seperti apa. Di cermin itu bisa jadi ada sepeda motor, ada mungkin mobil juga yang kita lihat di sana. Apakah sepeda motor itu ada dalam cermin? Zat sepeda motor itu tentu tidak. Sepeda motor itu ada di belakang kita, tapi kita bisa melihatnya dengan cermin ini. Begitu juga Ahlul Bait. Ahlul Bait alaihi wassalam itu bagaikan cermin, yang mana di dalamnya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ahlul Bait berkata, nahnu wallahil asmaul husna, kami demi Allah kami adalah al-asmaul husna, yang mana kita meminta Allah itu dengan al-asmaul husna. Apa maksudnya? Kita sebagai manusia bisa mengenal seluruh asma Allah, mulai ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, sampai terakhir. Itu semua
terpresentasikan, termanifestasikan dari perilaku dan tindak tanduk Ahlul Bait alaihi wassalam. Semuanya dapat dilihat dari perilaku Ahlul Bait alaihi wassalam. Seluruh sifat-sifat Allah yang mana kita tidak mungkin melihat dan mencapai Allah dengan panca indera kita, dengan fisik kita, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan diri Allah melalui Ahlul Bait alaihi wassalam. Yang mana akhirnya ketika kita melihat sosok-sosok Ahlul Bait ini, kita melihat keindahan yang begitu luar biasa. Ketika kita melihat sosok Abu Abdillah al-Husain, tidak ada yang keluar kecuali keindahan dari beliau. Kita bayangkan orang sudah berniat untuk membunuh dan menghancurkan beliau, tapi yang keluar hanyalah kata-kata indah dari beliau. Beliau masih tetap mengajak, menasehati, memberikan untayan-untayan yang baik. Tak heran ketika kita melihat sosok seperti Al-Imam Ali bin Husain Zainul Abidin As-Sajjad, yang mana diceritakan dalam sejarah ada seorang tamu yang datang. Orang ini termasuk salah seorang yang ikut di pasukan Ibnu Ziyad untuk memerangi ayahnya Al-Husain. Orang ini seperti kebingungan, tersesat di jalan, diajak ke rumahnya oleh Imam Ali Zainal Abidin, diberikan makan, bermalam di rumahnya, sampai terakhir akhirnya ketika orang ini ingin melanjutkan perjalanan, diberikan bekal yang layak untuk dia kembali ke perjalanan. Orang ini sampai bingung, akhirnya bertanya, apakah engkau tidak tahu siapa aku? Kamu tidak tahu tak siapa aku? Kata Imam Sajjad, aku tahu siapa kamu. Kamu yang waktu itu ikut juga di peperangan Karbala, memerangi ayahku. Lalu orang ini bertanya, lalu kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Imam Sajjad berkata, inilah kami Ahlul Bait. Tidak mungkin seseorang datang ke rumah kami tanpa mendapatkan apa-apa. Engkau datang sebagai seorang tamu, maka aku akan memuliakan semua tamuku tanpa terkecuali. Hal yang indah, hal yang luar biasa yang keluar dari Ahlul Bait itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa. Jika kita melihat lagi sosok Rasulullah SAW, kita bayangkan sulitnya apa yang beliau lakukan, mengajarkan kepada orang-orang yang tidak berpendidikan untuk menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat, ditertawai, dihinakan, dilempari, dicaci maki. Malaikat datang untuk, ya Rasulullah, jika engkau berkenan aku akan balik bumi ini untuk mereka dan lain sebagainya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang keluar itu hanyalah keindahan. Segala sesuatu yang keluar dari tindakan mereka murni keindahan. Tidak ada yang keluar kecuali keindahan. Tidak ada yang keluar kecuali cinta, kecuali kasih. Oleh karenanya para ulama menjelaskan tentang doa kumail yang barusan saja kita baca di sini, yang mana doa kumail itu ditulisnya juga di malam nisfu Sya'ban. Jadi doa kumail awal ditulis oleh Kumail ibn Ziyad yang diimlakkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu berada di malam atau berada di bulan Sya'ban yang bertepatan di malam nisfu Sya'ban, yang mana ketika itu Amirul Mukminin sedang duduk bersama beberapa sahabatnya membahas tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, hingga beliau berkata, dan tidak ada seorang pun yang menghidupkan malam ini dan mereka membaca doaul Khidir, doa Nabi Khidir, kata Amirul Mukminin, kecuali seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah. Saat itu nggak ada yang tanya sama Imam Ali, apa doa Nabi Khidir itu?
Sampai akhirnya Imam Ali kembali. Imam Ali kembali, Kumail ini tidak bisa tidur. Hingga akhirnya datang kepada Imam Ali. Imam Ali bertanya, Maja abika ya Kumail, apa yang membuatmu datang ke sini wahai Kumail? Doaul Khidir. Aku pengen tahu apa doa Khidir itu. Yang akhirnya Imam Ali mengimlakkan doa Kumail dan dicatat oleh Kumail. Yang mana kalau kita lihat atau kita tanya, apakah dalam doa Kumail menyebutkan Ahlul Bait? Mungkin secara kasat mata kita hanya melihat di akhir wasallallahu ala rasulihi wal a'immatil mayamina min alihi wasallama tasliman katsira. Tapi sebenarnya menurut para ulama, doa Kumail ini dikatakan oleh Imam Ali kepada Kumail, barang siapa yang membacanya di setiap malam Jumat, atau dalam 1 bulan 1 kali, atau dalam 1 tahun 1 kali, atau kalau tidak bisa sepanjang umurnya 1 kali, maka jaminannya apa? Orang ini akan dicukupi, diampuni, dan akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Dari luar biasanya doa Kumail. Dan sebelum Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada Kumail, beliau mengatakan sebenarnya doa ini hanya diajarkan kepada orang khusus. Aujabatul sohbatika lana, kata Imam Ali kepada Kumail, karena kamu termasuk orang-orang yang benar-benar dekat dengan kami, aku ajarkan doa ini. Dan puja dan puji syukur kehadirat Allah, kita semua dapat selalu membaca doa Kumail ini. Apa awal dari doa Kumail? Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulli syai'. Ya Allah, aku meminta kepadamu, pembukaannya ini, dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Pertanyaannya, apa rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu itu? Imam Ja'far As-Shadiq berkata, nahnu rahmatullahil wasi'ah. Kami Ahlul Bait adalah rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Karena bentuk kasih dan rahmat yang Allah berikan kepada seluruh manusia ini, dari mana mereka bisa mendapatkannya? Tidak lain kecuali dari Ahlul Bait alaihi wasallam. Dari situ mereka bisa mendapatkan rahmat Allah SWT. Oleh karenanya kita lihat, seluruh segala sesuatu yang keluar dari tindakan Ahlul Bait itu semuanya indah, semuanya luar biasa. Sekarang alangkah indahnya di beberapa bulan ini, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan kelak, kita tekadkan pada diri kita untuk tidak mengeluarkan kecuali keindahan, untuk tidak mengeluarkan sesuatu kecuali sumbernya adalah cinta. Tidak keluar dari tindakan kita, dari perkataan kita, kecuali di dalamnya didasari oleh kasih dan sayang kepada siapapun. Entah orang itu orang yang ada di statusnya di atas kita, atau statusnya di bawah kita, atau mungkin orang itu pun orang yang mencaci kita, orang yang benci dengan kita, siapapun itu. Jika kita ingin meneladani Ahlul Bait alaihi wassalam, khususnya pada malam ini Abu Abdillah Husain alaihi wassalam, jangan sampai sesuatu keluar dari diri kita kecuali muara dan sumbernya adalah cinta, kecuali landasannya adalah kasih dan rahmat kepada siapapun. Dan kita meminta kepada Allah, semoga Allah berkenan untuk melapangkan dan meluaskan hati kita untuk selalu mengeluarkan hal-hal seperti ini. Yang mana kita meminta juga semoga kita dipanjangkan umur kita sampai di bulan Ramadan, dan kita bisa mendidik diri kita di bulan yang suci dengan kita meminta kepada Allah, yang mana Allah pasti akan mengijabahi permintaan hambanya, bahwa ya Allah, berikanlah kami kemampuan dan kekuatan untuk bisa meneladani Ahlul Bait-Mu, untuk bisa meneladani manusia-manusia suci-Mu, sehingga tidak ada yang keluar dari kami kecuali berdasarkan dan berlandaskan cinta.
Kita bayangkan jika seandainya hal itu selalu kita jaga, hal itu selalu kita jalankan, dan lalu orang-orang mengenal siapa kalian, siapa kita adalah pecinta Ali bin Abi Thalib. Tidak mungkin ada orang lagi yang menghinakan pecinta Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Dan mungkin itu adalah sesuatu yang paling luar biasa yang bisa kita lakukan. Kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait mengajarkan ajaran yang mana awalnya orang-orang itu benar-benar menyembah berhala, membunuh anak perempuan, melakukan hal-hal yang di luar nalar. Tapi apa yang bisa membuat mereka akhirnya melihat, mempertimbangkan, dan tidak sembarangan mengambil apa yang dikeluar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena apa? Karena Rasul tidak pernah berperilaku kecuali dengan cinta. Rasul tidak pernah keluar dari dirinya kecuali kebaikan. Ahlul Bait alaihi wassalam. Kita lihat mulai zaman Muawiyah diharamkan dan dilarang untuk menulis hadis. Bahkan puluhan tahun di setiap mimbar Jumat melaknat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Puluhan tahun. Di setiap orang di mimbar-mimbar Jumat melaknat Amirul Mukminin. Setelah Al-Imam Ali bin Abi Thalib gugur, Al-Imam Hasan, Muawiyah datang lagi ambil alih perjanjian. Akhirnya Muawiyah berusaha lagi masih menghilangkan jejak Ahlul Bait. Sampai di Karbala Al-Imamul Husain pun dibantai, dihabiskan, berusaha dipertontonkan sehingga orang mengenal ini adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang hina. Imam-imam selanjutnya tidak hidup kecuali dari penjara ke penjara lainnya. Tapi kita lihat apakah kenangan terhadap Ahlul Bait, mengingat Ahlul Bait itu hilang begitu saja. Waktu demi waktu Ahlul Bait semakin dikenal. Karena apa? Karena sesuatu yang keluar dari mereka hanyalah keindahan. Fitrah manusia ini pasti menyukai dan menyenangi keindahan. Segala sesuatu yang indah tidak mungkin dilewati begitu saja. Mungkin mereka punya pemahaman yang salah, tapi ketika mereka melihat ini adalah keindahan, pasti keindahan itu akan diindahkan oleh mereka. Oleh karenanya Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipuji dan yang Rasul tujuan utama diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah liutammima makarimat akhlak, untuk menyempurnakan budi pekerti, untuk berperilaku dengan baik, bertindak tanduk dengan indah. Karena apa? Inti dan esensi dari agama dan ajaran yang dibawa oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijaga oleh Ahlul Bait dan dipertaruhkan oleh Al-Imam Al-Husain hingga beliau rela gugur sebagai seorang syahid. Apa yang dipertaruhkan adalah ajaran yang mengajarkan satu, keindahan dan cinta. Maka semoga keindahan dan cinta itu bisa selalu ada dalam diri kita dan tidak ada yang keluar dari diri kita kecuali keindahan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup apa yang saya sampaikan ini dengan membaca sholawat Sya'baniyah, dengan mengharap mengambil berkah dari bulan Sya'ban. Semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad syajaratin nubuwah wa mawdi'ir risala wa mukhtalafil malaika wa ma'adinil ilmi wa ahli baitil wahyi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-fulkil jariyah fil lujajil ghamirah ya'manu man rakibaha wa yaghraqu man tarakaha al-mutaqaddimu lahum mariq wal mutaakhiru anhum zahiq wal lazimu lahum lahiq. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad al-kahfil hasin wa ghiyathil muttarril mustaqim wa malja'il haribin wa ismatil mu'tasimin.
اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأعمر قلبي بطاعتك ولا تهزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياله وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فاعنا على الاستئنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وأن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.